Halo, Lehoma KC. Masih bersama TKW Hong Kong, KC. Semoga kawan-kawan TKW Hong Kong dalam keadaan baik-baik saja, serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang pentingnya keselamatan dan keamanan kerja untuk diri kita sendiri. Apa itu keselamatan dan apa itu keamanan? Sebelum ke pembahasannya, saya ingatkan sekali lagi untuk subscribe, like, komen, dan share. Matur thank you bestie. Oke KC, langsung saja ke pembahasannya. Kiprut, keselamatan kerja dan kesehatan. Walaupun pekerjaan rumah tangga mungkin tampak sederhana, sebenarnya ada potensi bahaya terhadap kesehatan dan keselamatan kerja, seperti gangguan pada otot rangka akibat postur yang tidak benar atau gerakan yang berulang. Insiden sengatan listrik akibat penggunaan peralatan listrik yang tidak benar, luka sayatan, luka bakar atau luka lepuh saat bekerja di dapur, dan lain-lain. Anda disarankan untuk memperhatikan hal berikut ini saat melakukan pekerjaan rumah tangga. Memasak, terdapat berbagai peralatan memasak dan makanan panas di dapur. Kecerobohan dapat mengakibatkan luka bakar atau luka lepuh. Hal yang harus diperhatikan: mempelajari cara menggunakan kompor di rumah dan menyesuaikan besarnya api saat memasak. Mempelajari cara menyimpan tabung gas (LPG) jika yang digunakan adalah kompor gas LPG. Next, luka sayatan dan irisan merupakan insiden yang umum terjadi di dapur, terutama akibat penggunaan dan cara memegang pisau yang tidak benar. Hal yang harus diperhatikan adalah menggunakan sarung tangan berinsulasi untuk memegang segala sesuatu yang panas dan mendidih. Cara menggunakan pisau dapur. Pisau dapur tidak boleh digunakan untuk membuka kaleng atau laci. Next, pekerjaan memotong harus dilakukan di atas talenan yang tepat, serta pisau harus disimpan dengan benar dan bagian tajamnya harus dilapisi pelindung. Bagaimana cara melakukan pekerjaan di ketinggian dengan aman? Pekerjaan di ketinggian seperti membersihkan alat penyejuk udara dan mengganti lampu bohlam adalah pekerjaan rumah tangga umum yang berisiko jatuh dari ketinggian. Menghindari bekerja dari ketinggian bila memungkinkan dengan cara, misalnya, menggunakan peralatan untuk melakukan pekerjaan secara aman dari lantai. Menggunakan pijakan tangga yang tepat jika pekerjaan ringan di ketinggian harus dilakukan. Next, menempatkan pijakan tangga di atas permukaan lantai yang datar dan keras serta sedekat mungkin dengan posisi kerja untuk mencegah agar tubuh tidak terlalu diregangkan sehingga terjatuh dari pijakan. Bagaimana cara menggunakan peralatan listrik dengan benar? Menggunakan peralatan listrik seperti pengisap debu, microwave, cerek listrik, dan lain-lain, sering digunakan saat melakukan pekerjaan rumah tangga. Peralatan listrik yang rusak atau digunakan dengan tidak benar dapat mengakibatkan sengatan listrik, luka bakar atau kebakaran. Mengikuti instruksi dalam manual penggunaan untuk peralatan listrik terkait. Next, memeriksa apakah peralatan listrik berfungsi dengan baik, dan apakah kabel listrik dalam kondisi baik sebelum digunakan. Dan beritahu majikan Anda jika terdapat kerusakan.
Bagaimana cara menghindari listrik yang konslet? Menghindari penggunaan unit ekstensi atau konslet. Memegang colokan pada kepalanya dan tidak menarik kabel untuk mencabut colokan. Jangan sekali-kali melakukan hal itu dengan tangan basah. Next, menggunakan bahan kimia atau obat pembersih, pencuci, dan lain-lain. Bersih-bersih merupakan proses penting dalam pekerjaan rumah tangga. Hal ini seringkali melibatkan penggunaan bahan kimia seperti deterjen, pelarut, pemutih, insektisida, dan lain-lain. Bagaimana cara penggunaan, penanganan, penyimpanan atau pengangkutan bahan kimia yang tidak tepat dapat mengganggu kesehatan atau mengakibatkan kecelakaan pada diri kita? 1. Mempelajari cara menggunakan bahan kimia secara aman. 2. Menggunakan bahan kimia berbahaya sesedikit mungkin. 3. Mengikuti cara penggunaan yang benar dan langkah-langkah keselamatan untuk berbagai jenis bahan kimia, seperti menjauhkannya dari api dan tidak mencampur bahan kimia berbeda secara acak karena dapat menghasilkan gas toksik. 4. Memakai alat pelindung diri yang tepat seperti sarung tangan, masker, kacamata pelindung saat menggunakan bahan kimia. 5. Menutup dan menyimpan bahan kimia secara benar di tempat yang teduh, kering, sejuk dan memiliki sirkulasi udara yang baik. 6. Tidak makan atau minum saat menggunakan bahan kimia, serta mencuci tangan, lengan dan wajah setelah menggunakannya. Next, bagaimana cara bekerja dengan otot dan tenaga yang benar? Bekerja secara manual yang sering dilakukan oleh para TKW, pekerjaan rumah tangga sering melibatkan gerakan yang kerap berulang-ulang, seperti memapah atau mengangkat lansia dan anak, menggeser perabotan, dan lain-lain. Tekanan fisik yang tidak tepat atau postur yang tidak benar dapat dengan mudah mengakibatkan gangguan pada otot rangka. Bagaimana cara menghindari hal tersebut? 1. Menjaga postur tubuh yang benar ketika mengangkat dan membawa barang. Menjaga agar punggung tetap lurus. 2. Menghindari atau memutar dan membengkokkan pinggang atau meregangkan tubuh secara berlebihan. 3. Menghindari gerakan yang berulang. Lakukan latihan pelemasan otot sebelum bekerja atau selama istirahat. 4. Ketika memapah orang tua atau mengangkat lansia atau anak-anak, Anda dianjurkan untuk berkomunikasi dengan yang bersangkutan untuk memastikan koordinasi postur yang benar bagi kedua belah pihak. Oke Besti, itulah tips keselamatan kerja untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Pentingnya informasi untuk diri sendiri. KC, terima kasih sudah menonton video ini. Choi Kin kasih.